mengerjakan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa mengikuti sekolah minggu meskipun dari rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa dulu, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu untuk kami. Pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti sekolah minggu Bapa. Engkau berkati mulai awal sampai pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan Aku Mau Ikut Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar.
Tuhan. Kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Oke, mungkin akan membacakannya ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Oke, pada bagian ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, gitu ya, Yohanes Pembaptis, ada beberapa nama Yohanes, tetapi ini lebih khusus adalah Yohanes Pembaptis. Ya, jadi memang tuh kenapa dinamakan Yohanes Pembaptis, karena memang pekerjaannya sehari-harinya adalah membaptis orang-orang Israel yang mulai percaya kepada Allah, yang mulai menyerahkan hidupnya kepada Allah. Mereka menyerahkan diri kepada Yohanes untuk dibaptis di Sungai Yordan. Oleh karena itu Yohanes diberi julukan Yohanes Pembaptis. Seperti itu. Pada suatu kali di tengah kesibukannya membaptis orang-orang Israel, gitu, ada seseorang yang datang kepada Yohanes. Dan pada saat Yohanes melihat seseorang ini, gitu ya, dia langsung mengetahui bahwa ini adalah orang yang spesial. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu Yohanes mendapatkan firman yang dari Tuhan, bahwa nantinya dia akan menjumpai seseorang, gitu, seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Dia akan menjumpai seseorang, dan orang itu adalah seseorang yang mempunyai kuasa atas dunia ini. Orang yang spesial. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Pada saat Yohanes melihat Tuhan Yesus, apa yang di sini dikatakan, langsung Yohanes ngomong, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi meskipun pada saat itu Tuhan Yesus belum menunjukkan dirinya, gitu, belum memperkenalkan dirinya kepada Yohanes, karena Yohanes yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus tahu siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Siapakah yang datang untuk meminta dibaptis. Sehingga langsung dia ngomong, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Karena apa? Yohanes tahu Tuhan Yesus inilah yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, yang sudah tertulis di dalam kitab suci, bahwa Tuhan Yesus nantinya harus mati, harus menyerahkan nyawanya untuk apa? Menebus dosa manusia. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, pada saat Yohanes bertemu dengan Tuhan Yesus, membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Jadi betapa rendah hatinya Yohanes ini. Padahal semua orang, baik orang miskin sampai orang kaya, baik itu yang mempunyai jabatan di di Israel itu, yang dari orang biasa sampai para imam yang datang bertobat, semuanya minta dibaptis oleh Yohanes. Tetapi pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak layak, merasa dirinya tidak layak. Meskipun Tuhan sudah berfirman kepadanya bahwa suatu saat nanti akan datang kepadamu seseorang yang harus engkau baptis. Bahkan di sini dikatakan, nanti akan datang kepadaku
Dia yang mempunyai kuasa yang lebih besar daripada orang-orang yang ada di dunia ini, daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Tetapi kita lihat apa reaksi Yohanes. Karena Yohanes yang mendapatkan perintah ini langsung dari Tuhan untuk membaptis seorang yang bernama Yesus, untuk membaptis seseorang yang nantinya akan menebus dosa manusia ini, akhirnya Yohanes tidak menolak. Tetap dia melakukan, tetap dia menuruti setiap perkataan-perkataan yang Tuhan telah sampaikan kepada Yohanes. Ini yang luar biasa. Apa itu? Ketaatan Yohanes kepada Tuhan. Setiap firman yang diterima oleh Yohanes Pembaptis, setiap perkataan Allah yang telah diterima oleh dia, Yohanes melakukannya dengan semuanya. Semuanya Yohanes lakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Seperti membaptis Tuhan Yesus. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus, seperti yang dinubuatkan juga, pada saat itu Yohanes melihat apa? Seperti burung merpati yang hinggap di kepalanya Tuhan Yesus. Dan itu benar-benar Yohanes tahu. Dan itu benar-benar Yohanes lihat. Sehingga semakin yakinlah bahwa yang datang kepadanya pada saat itu adalah Yesus yang nanti akan menebus dosa manusia. Dan yang nantinya, seperti yang Yohanes katakan, adalah Dia yang akan membaptis manusia ini dengan Roh Kudus. Sesuatu yang luar biasa. Ketaatan demi ketaatan yang Yohanes lakukan. Perintah Allah yang dia terima, dia lakukan dengan sempurna. Terus bagaimana dengan kita? Apa sih refleksinya dengan kita pada saat ini? Tuhan pada saat ini tidak seperti yang Yohanes terima. Langsung ngomong kepada Yohanes maksudnya. Tetapi setiap firman Tuhan sekarang sudah tertulis di dalam Alkitab. Terus, bagaimana cara kita mentaatinya? Terus bagaimana cara kita melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan? Dari Alkitab ini. Bagaimana kita membacanya setiap hari? Bagaimana apa yang tertulis dalam Alkitab ini? Semuanya harus kita lakukan. Terus Om, apa yang harus kami lakukan? Nah, itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak sekolah minggu? Oke, kita akan buka yuk satu ayat lagi. Di dalam Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Di sini dikatakan adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayo. Sekarang ini firman Tuhan kepada siapa? Kepada seluruh anak-anak. Ya kan, siapa yang merasa anak-anak? Semuanya merasa anak-anak toh? Kalau merasa anak-anak berarti di sini katakan harus mentaati orang tua. Mentaati artinya apa? Melakukan semua yang orang tua perintahkan, melakukan semua yang orang tua minta dengan senang hati, tanpa bersungut-sungut. Itu namanya taat. Kalau kita melakukan perintah orang tua dengan cemberut, dengan bersungut-sungut, berarti itu masih ada ketidaktaatan. Tadi kita sudah belajar bagaimana Yohanes taat kepada perintah Tuhan sepenuhnya. Demikian pula dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan yang sudah berfirman kepada kita tentang bagaimana kita harus mentaati orang tua. Oleh karena itu, mulai saat ini, kalau ada yang masih masih ngomel-ngomel kalau disuruh orang tua, kalau ada yang masih cemberut pada saat disuruh orang tua, pada saat orang tuanya minta tolong, ingat, mulai saat ini tidak boleh lagi loh ya. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan semua perintah orang tua dengan sukacita, berarti kita sudah mentaati firman Tuhan. Ada begitu banyak perintah lagi yang Tuhan berikan melalui Alkitab ini. Tetapi pada pagi hari ini, kita belajar satu hal, yaitu mentaati orang tua.
Tuhan sudah berfirman dan kita harus melakukannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini bersama-sama kita harus taat kepada orang tua kita masing-masing. Meskipun kadang-kadang kita jengkel, meskipun kadang-kadang kita marah, tetapi ingat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan tidak langsung ngomong kepada kita kok, gitu ya. Misalkan kepada siapa ya, Jojo, misalnya kepada Jojo langsung ngomong, Jojo, kamu harus ngomong, kamu harus melakukan ini, enggak. Tetapi Tuhan ngomong kepada orang tua, dan orang tua memberikan pesannya, memberikan perintahnya kepada Jojo, dan Jojo harus melakukan. Demikian pula dengan yang lain. Oke? Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita yang sudah belajar, kita yang sudah mendengar tentang ketaatan Yohanes kepada Tuhan, demikian pula pada saat ini kita juga sudah belajar bagaimana kita sebagai anak-anak harus taat kepada orang tua. Yakin ya? Karena Om pun tak yakin, kalau kita taat kepada orang tua, kita sudah mentaati perintah Tuhan juga, dan Tuhan pun pasti akan memberkati kehidupan kita. Yakinlah, kalau kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, Tuhan pun akan senantiasa menolong atas setiap kehidupan kita. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari. Satu hal, ingat, taat kepada orang tua. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mengajari kami untuk kami taat kepada Tuhan, seperti Yohanes taat kepada semua perintah yang Tuhan sampaikan kepadanya. Demikian pula kami pada saat ini Tuhan, kami yang mempunyai orang tua, kami yang Tuhan telah titipkan kepada orang tua kami masing-masing, Tuhan akan tolong ajari kami untuk kami dapat taat kepada mereka. Apapun yang menjadi perintah mereka Tuhan, kami rindu melakukannya dengan sukacita dalam hati kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus pun akan terus menolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan senantiasa menolong kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Pada saat ini mereka yang sakit Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan dari segala sakit penyakitnya, sehingga anak-anak yang sakit Tuhan boleh merasakan jamahan yang daripada Tuhan. Mereka yang pada saat ini tetap bersekolah di rumah, Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat, Tuhan Yesus senantiasa menolong, sehingga meskipun belajar di rumah Tuhan, anak-anak masih tetap memiliki semangat belajar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus pun sendiri akan terus memberikan semangat kepada guru-guru sekolah minggu untuk dapat terus melayani anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, kiranya Engkau pun akan memberkati Opa Harun sebagai gembala sidang, pembela sidang, juga seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong Sakinah, sehingga Sakinah akan semakin besar dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalam setiap permasalahan bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan pada saat ini, permasalahan yang besar tentang corona ini Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa Tuhan Yesus turut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Tuhan akan terus menolong para pemerintahan yang ada, sehingga akan lebih bijaksana Tuhan untuk dapat mengatasi masalah corona ini. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami rindu Tuhan taat juga kepada pemerintah Tuhan, apapun yang mereka telah sarankan untuk protokol kesehatan yang ada, kami rindu mentaatinya, dan kami percaya bahwa Tuhan pun akan menjagai pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan terus menyertai kami, memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada di dalam Tuhan dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.